Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari Warcraft Universe di part ketiga. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Setelah di video sebelumnya para Night Elf hibernasi, cerita kemudian berpindah pada para High Elf yang telah sampai di tanah manusia. Dan timeline cerita saat ini merupakan 6800 tahun sebelum dimulainya cerita Warcraft 1. Ditemukannya kuil Talas kerajaan para High Elf. Sesampainya di tanah manusia, Lord Daeron, Darth-Remar pemimpin para High Elf kemudian melanjutkan perjalanan ke utara Lord Daeron untuk mencari tempat mereka membangun kerajaannya. Darth-Remar juga menambahkan kata Sunsrider dalam namanya, yang berarti dia yang berjalan di siang hari. Hingga akhirnya saat melewati pegunungan di Lord Daeron, mereka juga bertemu dengan bangsa manusia dan bangsa troll yang barbar. Bangsa troll sangat agresif dan juga memiliki kemampuan penyembuhan diri. Para High Elf selalu membunuh para troll ketika mereka bertemu. Dan lalu perjalanan mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Darth-Remar dan para pengikutnya berhasil menemukan tempat seperti di Kalimdor, dan dijadikanlah tempat tersebut sebagai kerajaan mereka, Kuil Talas. Namun pada akhirnya para High Elf pun menyadari bahwa tempat yang mereka sebut Kuil Talas merupakan tempat suci dan sakral bagi para troll. Dan yap, perang antara High Elf dan bangsa troll pun tak terhindarkan. Walaupun kalah jumlah di bawah pimpinan Darth-Remar, dengan kemampuan sihir para High Elf, mereka sukses memukul para troll kembali ke hutan. Para High Elf pun mendapatkan kedamaian dalam waktu yang cukup lama. Mereka juga berhasil membangun kota Silvermoon, merupakan ibu kota dari permata indah dari Kuil Talas. Tapi di sini beberapa High Elf juga mengingat tentang peringatan ras Night Elf dahulu, bahwa penggunaan sihir bisa memancing Burning Legion kembali ke Azeroth. Mengingat hal tersebut, kali ini para ras High Elf membangun penghalang di sekitar Kuil Talas agar energi sihir di dalam tidak bocor keluar. Lalu berikutnya 2800 tahun sebelum cerita Warcraft 1. Para troll yang dahulu ditaklukkan telah memperbanyak jumlah mereka dan siap untuk menyerang Kuil Talas kembali. Di sisi lain, bangsa manusia yang tercerai-berai akibat ledakan Well of Eternity kemudian berniat untuk menyatukan kekuatan mereka karena ancaman dari bangsa troll. Di antara bangsa manusia ini ada yang namanya bangsa atau kelompok Arathi. Kelompok Arathi selalu menjajah dan menaklukkan lawan-lawan mereka, namun juga memberikan kemakmuran pada kelompok-kelompok yang mereka taklukkan, hingga kelompok Arathi sendiri menjadi kelompok manusia yang sangat besar dan sukses. Lalu pemimpin Arathi memutuskan untuk membangun sebuah benteng pertahanan dan kerajaan di selatan Lord Daeron bernama Kerajaan Arathor. Dengan rajanya yang bernama Thoradin, Kerajaan Arathor juga membangun ibu kotanya bernama Kota Storm, yang sekaligus menjadi benteng pertahanan Kerajaan Arathor. Saat itu Raja Thoradin sudah mengetahui bahwa kelompok elf misterius yang ada di utara sedang berperang melawan troll. Namun dia enggan mempertaruhkan nyawa tentaranya pada sesuatu yang bahkan ia tidak ketahui. Hingga akhirnya Raja Thoradin mendapat kabar bahwa Kuil Talas berhasil ditaklukkan oleh para troll. Dan pembawa pesan dari Kuil Talas sampai ke Kota Storm untuk memperingatkan betapa berbahayanya bangsa troll serta meminta bantuan militer. Para elf menawarkan diri mereka untuk mengajarkan sihir kepada para manusia. Mendengar kata sihir, Thoradin tak berpikir dua kali dan langsung menyetujui hal tersebut. Setelah para manusia berhasil diajari dan sukses menguasai ilmu sihir, para penyihir manusia juga para penyihir elf yang ada di Kota Storm beserta pasukan terhebat Raja Thoradin siap berangkat ke utara untuk membasmi para troll barbar. Singkat cerita, pasukan gabungan dari manusia dan High Elf ini sukses membantai seluruh troll yang ada dan Kuil Talas selamat dari kehancuran total. Dengan hal tersebut, para elf pun membuat perjanjian persahabatan juga kesetiaan dengan Kerajaan Arathor dan pada garis keturunan raja mereka. Akhirnya manusia dan elf yang ada di Lord Daeron pun hidup dengan damai. Berikutnya 2700 tahun sebelum cerita Warcraft 1 dimulai. Kerajaan Arathor berkembang sangat pesat. Thoradin yang sudah tua kemudian meninggal karena usia. Para penyihir manusia pertama pun mewariskan pengetahuan sihir mereka pada generasi berikutnya. Namun para generasi muda ini tak memahami konsep tentang pengendalian diri dan berakhir ceroboh menggunakan kekuatan mereka. Kerajaan Arathor yang berkembang pesat kemudian membangun sebuah kota lagi di area selatan Lord Daeron bernama Kota Dalaran. Banyak penyihir yang bosan hidup di Kota Storm pindah ke Kota Dalaran. Di sana mereka membangun sebuah bangunan sihir di pusat Kota Dalaran dan mengejar keinginan mereka. Semakin lama penggunaan sihir di Kota Dalaran semakin tinggi
Sampai akhirnya tanpa disadari mereka mengundang beberapa agen dari Burning Legion. Aktivitas iblis pun mulai terlihat di area sekitar Dalaran dan mengganggu aktivitas para penduduk. Takut para penduduk akan melaporkannya ke kota Storm, Magokrats atau penyihir tertinggi di Dalaran kemudian berniat untuk meminta solusi pada para High Elf. Mendengar kata iblis, Quel'Thalas langsung mengirimkan penyihir terbaik mereka ke Dalaran. Sesampainya di sana, penyihir High Elf pun tak dapat berbuat banyak. Di sana mereka menceritakan tentang sejarah penyerangan Burning Legion di masa lalu. Dan akhirnya para High Elf pun membuat perjanjian dengan para Mogratz bahwa mereka harus terus melindungi penduduk dari para iblis selama mereka menggunakan sihir. Lalu sang Mogratz pun mengusulkan untuk memilih satu kesatria manusia yang dapat melawan para agen dari Burning Legion dalam perang tersembunyi itu. Dan akhirnya para High Elf pun menyetujuinya. Lalu singkat cerita, bertemulah kelompok manusia dan High Elf ini di Tirisfal Glades untuk memilih sang kesatria pelindung tersebut. Seorang kesatria yang terpilih akan dilimpahkan kekuatan sihir dari para High Elf juga para manusia, sehingga sang kesatria terpilih dapat menahan dan melawan para iblis dari Burning Legion. Dan kesatria terpilih tersebut dipanggil sebagai Guardian of Tirisfal, bertugas untuk melindungi Azeroth dari para agen The Burning Legion. Berikutnya 2500 tahun sebelum Warcraft 1. Seperti yang gue sebutkan di video sebelumnya, sebelum kepergian para Titan dari Azeroth, Khazgoroth sang penempa dunia juga menciptakan bangsa Dwarf. Mereka hidup di dalam perut bumi selama berabad-abad, hingga akhirnya setelah terjadi ledakan dari Well of Eternity, para Dwarf pun juga merasakan sakit yang diderita oleh tanah Azeroth, sehingga mereka pun tertidur. Ribuan tahun berlalu, para Dwarf pun kembali terbangun dan pergi ke permukaan. Para Dwarf menyadari bahwa kulit batu mereka telah menjadi kulit lunak, dan kekuatan mereka untuk menguasai batu dan tanah pun ikut pudar. Akhirnya setelah keluar, para Dwarf kemudian membangun kerajaan mereka di bawah pegunungan Khaz bernama Khazmodan. Para Dwarf juga kemudian membangun tungku raksasa sekaligus kota mereka di dalam jantung gunung bernama Ironforge. Berikutnya 1700 tahun sebelum cerita Warcraft 1 dimulai. Kota Storm masih berfungsi sebagai pusat dari kerajaan Arathor. Namun saat ini sudah banyak terbentuk kota di sekitar Lordaeron. Selain kota Storm dan Dalaran, ada juga kota Gilneas, Alterac, dan Kultiras. Dalaran menjadi pusat pembelajaran sihir di seluruh kerajaan Arathor. Kultiras menjadi pusat ekonomi, sedangkan Alterac dan Gilneas merupakan pendukung militer terkuat kerajaan Arathor. Hingga akhirnya pasukan kerajaan Arathor pun melakukan penjelajahan ke pegunungan Khaz. Dan di sanalah pertama kalinya bangsa manusia bertemu dengan bangsa Dwarf beserta kerajaannya Khazmodan. Singkat cerita, kerajaan Arathor berhasil menjalin hubungan baik dengan Khazmodan. Dan saat inilah pemimpin kota Storm mengumumkan untuk memindahkan kerajaan ke tempat yang baru. Karena tempat ibu kota kerajaan Arathor, kota Storm, dirasa kurang strategis dan sudah terlalu tua. Di sini keturunan Raja Thoradin menolak hal tersebut, bahwa kota Storm tak boleh dinomorduakan. Akhirnya ia pun menyerukan siapapun yang tidak suka kota Storm dibolehkan untuk pergi. Kemudian pemimpin kota Storm pun pergi ke arah utara dan mendirikan kota baru bernama Lordaeron. Namun pada akhirnya para keturunan bangsa Arathi yang tersisa pun juga meninggalkan kota Storm. Mereka melewati pegunungan Khaz dan akhirnya sampailah di suatu dataran baru dan mereka menamainya dengan Azeroth. Buat yang bingung, gue akan jelaskan singkat aja. Jadi planet yang ditinggali bangsa manusia ini namanya Azeroth. Di Azeroth hanya ada satu benua bernama Kalimdor. Tapi setelah Great Sundering, benua Kalimdor bisa dibilang cuma sisa setengah. Setengahnya lagi di sebelah kanan juga dibagi dua. Bagian atas bernama Lordaeron, sedangkan bagian bawah dinamai Azeroth oleh para penemunya. Tapi di timeline World of Warcraft sendiri, dua bagian tersebut disatukan menjadi benua Eastern Kingdom. Karena benua tersebut diisi oleh banyak kerajaan manusia, dwarf, elf, hingga troll. Nah oke, lanjut lagi ke cerita. Di dataran Azeroth, mereka juga membangun kerajaan baru bernama Stormwind. Dan akhirnya kota Storm yang pernah berjaya di masa lalu pun tidak lagi menjadi pusat kerajaan, melainkan menjadi kota mandiri bernama Stormguard. Para kesatria yang masih berada di kota Storm memutuskan untuk tinggal di sana dan menjaga kota suci mereka. Tidak hanya kota Storm, pada akhirnya Dalaran, Gilneas, Kultiras, Alterac, ditambah dengan dua kota baru Stormwind dan Lordaeron menjadi kota mandiri. Aturan kerajaan Arathor pun dilupakan. Setiap kota sekarang memiliki budayanya masing-masing. Dan ya, akhirnya kesatuan bangsa manusia yang dulu pernah berjaya di bawah satu bendera hanya tinggal sejarah saja dan menjadi 7 bangsa manusia yang berbeda. Nah mungkin sampai sini dulu. Untuk cerita selanjutnya akan lanjut di part 4.
Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.